Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tutur Inisiatif di Initiative Talk bersama dengan Bang Henrico Firmankoto, salah seorang pemuda yang juga sedang membuat gerakan sekolahceo.com yang nanti akan kita coba explore. Halo Bang Erik. Halo Rahim, halo Sehat, Dedi. Bang? Halo. Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini namanya Bang Henrico, tapi saya biasanya manggil Bang Erik gitu. Kalau boleh tahu Bang, memang panggilannya Bang Erik atau Bang Riko gitu, Bang? Erik bisa, Riko bisa, karena namanya kan Henrico kan. Biasanya dipanggil orang Hendrik. Ya, pas di zaman kuliah, kebetulan di angkatan tuh ada 2 orang yang namanya Riko kan. Jadi bingung gitu. Jadi buat diferensiasi gitu kan, ya udahlah panggil Hendrik aja, ini Erik gitu. Gitu jadinya. Siap Bang. Oke Bang. Nah Bang, nanti mungkin kita ya seiring berjalannya diskusi ini Bang. Nanti kita akan masuk ke tema ke diskusi intinya gitu. Tapi mungkin di awal boleh dijelaskan dulu nggak Bang? Sebenarnya Bang Erik ini siapa? Pertanyaannya ini ya, broad banget ya, luas ya. Luas Kalau banget. mungkin karir kali ya, karir atau kegiatan hari sekarang gitu ya. Iya Bang. Oke, perkenalkan. Ini apa sih nama programnya? Tutur Inisiatif nama channelnya Bang. Kalau nama programnya halo. Inisiatif Talk. Halo Inisiatif Talk Mania nih. Kenalkan, nama saya Hendrico. Saat ini adalah co-founder dan direktur dari PT Gusra Eka Wira Ganesha. Itu bergerak di bidang education, bergerak di bidang software development, dan lembaga training, dan juga publishing. Dan pekerjaan saat sekarang ya ngurus bisnis, sambil nulis-nulis buku juga. Sekarang mau launching buku keempat. Juga ada side job kayak trading di forex sama cryptocurrency. Itu sih kalau sekarang Rahim pekerjaannya gitu loh. Siap Bang. Kalau boleh tahu Bang, aktivitas sehari-hari di mana Bang? Domisili apakah di Jakarta atau di Sumatera Barat? Kalau di domisili di Jakarta, kantor kita di Jagakarsa, dan sekarang tinggal di Mampang Perapatan. Ya, Bang. Berarti kalau aktivitas sehari-hari sekarang apa aja Bang? Di balik tadi ya pekerjaan Bang Erik tadi itu. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang apa aja Bang? Ya maksudnya setelah Lebaran ya Bang? Setelah Lebaran ya? Yeah. Ya ngurus bisnis kan. Kebetulan kita ada PT itu ada holding lah ya. Jadi baru bikin sama teman-teman. Jadi kita mau, kalau yang udah running sekarang sih masih education ya, lembaga training itu ada makanya ada sekolah CEO di bawah itu. Lalu ada juga nanti kayak kita bikin lembaga training. Terus ada juga kita bikin channel YouTube. Dan publishing buku gitu kira-kira. Ya ngurus sekitar itulah ya. Namanya orang usaha gitu kan. Ya ya cuan lah, yang penting cuan gitu kan. Nah, gitu. Bang tadi Bang Erik sudah mention juga Bang mengenai sekolah CEO. Jadi sekolah CEO ini merupakan produk dari PT apa tadi Bang Gusra Ganesha tadi Bang ya? PT Gusra Eka Wira Ganesha, iya. Jadi produk dari perusahaan tersebut gitu Bang? Kalau sekarang sih masih di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih mulai agak gede, mungkin akan di split jadi bikin yayasan sendiri. Tapi mungkin legalitas hukumnya masih di bawah PT sih. Nah, kalau sekolah CEO ini. Boleh dijelaskan Bang, sekolah CEO ini apa Bang? Emang CEO itu perlu sekolah juga Bang untuk jadi CEO Bang? Kalau menurut saya ya harus sih, karena yang kita pelajarin jadi CEO itu kan experience. Jadi kita mau hacking nih, experience failnya apa, gagalnya apa gitu kan. Dulu kan saya awal mulai bisnis itu 2012 itu Rahim. Jadi pernah bangkrut lah, pernah punya hutang puluhan juta gitu kan.
Dan itu nggak ada guidance-nya gitu loh, nggak ada yang mentor, Ah, nggak ada apa gitu kan. Jadi emang 3 tahun bisa dibilang tuh hidupnya ya di bawah, bukan di bawah garis kemiskinan lagi sih, udah punya hutang gitu kan. Sampai pernah dikejar debt collector juga kan. Jadi kayak hmm, pokoknya experience kayak gitu tuh 3 tahun itu benar-benar ini sih, jadi kayak semacam pemantik sih. Sebenarnya jadi ya kita bilangnya co-founder sih, hmm, co-founder atau bisnis siapapun lah, manajer dan apapun gitu loh. Pasti kita paling enak itu bisa belajar dari kesalahan orang lain gitu loh. Makanya sekolahsio.com ini dibikin buat ini sebenarnya buat bantu-bantu teman-teman yang mau berbisnis karirnya, hmm, mau bikin project either itu semi profit atau non profit gitu loh kan. Kalau saya emang passionnya emang develop people gitu, Reim. hmm, Jadi tapi khususnya buat ini ya entrepreneurship atau hmm, startup gitu loh. Nah, dan arahnya sih sekolah CEO ini lebih ke inovatif founder sih, orang-orang yang pengen problem apa mau mau buat solusi dari problem yang dia temukan gitu loh. Jadi bukan solely buat cuan, buat profit enggak, tapi hmm, bisnis yang relate dengan problem apa sih yang dia mau scratch gitu, dia mau pecahkan hmm. gitu loh. Nah, makanya dibikinlah CEO.com ini. Tapi kalau buat sekarang sih kita attract-nya emang kita butuh attention dulu sih, butuh notice dari orang-orang, oh kalau CEO ini kayak gini gitu loh. Nah, makanya buat di awal-awal kita bantunya itu adalah early entrepreneur dulu loh, yang baru mulai, yang masih mentalnya masih ini gitu, masih takut gitu-gitu. Nah, gitu-gitulah Hmm. kira-kira gitu. Oh ya, dan tadi Bang Erik tadi sebenarnya udah mention gitu ya Bang. Sebenarnya sekolah CEO ini sebenarnya berasal dari keresahan pribadi ya Bang ya. Di mana di tahun 2012 Bang Iya. Erik sendiri mengalami yang namanya bangkrut gitu ya Bang ya. Sampai Hmm, dikejar-kejar debt collector yang harapannya hmm, nanti yang hmm, early founder atau early entrepreneur ini nanti nggak merasakan apa yang Bang Erik rasakan ya Bang. Ya? benar-benar. Hmm. Ya karena itu sucks banget kan. Hmm. Kita bangun tidur mikirin makan apa hari ini gitu loh. Pas Hmm. tidur lagi mikirin apa hari ini gitu loh. Tapi di sisi lain saat kita mau kerja gitu kan, mau ngelamar pekerjaan, 2 minggu 3 minggu kita udah resah lagi gitu loh. Maksudnya karena ada orang yang memang ada orang yang DNA hidupnya dia nggak bisa kerja gitu, dan ada Hmm. orang DNA hidupnya dia nggak bisa jadi pebisnis gitu loh. Iya Bang. Nah, jadi sebagus-bagusnya kita harus mengarahkan orang ini di posisi yang dia inginkan gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya ada orang-orang yang nggak bisa kerja, nggak mau kerja, tapi mau bisnis, tapi dia harus melewati proses berdarah-darah dulu. Biasanya kan setiap pengusaha itu pasti ada jatah gagalnya gitu. Nah, sekarang problemnya gimana jatah gagalnya itu jangan sampai terlalu parah, terlalu damaging buat dia. Bisa-bisa nanti stres, bisa nanti bisa bunuh diri gitu loh. Jadi makanya dari melihat background dulu, sejarah dulu kan, saya tuh butuh butuh orang-orang atau platform atau lembaga yang bantu kayak gitu. Tapi kalau yang saya lihat yang benar-benar bantu itu biasanya pemerintah, dan itu juga apa ya, mungkin programnya beda gitu, Hmm. programnya mungkin lebih ke bisnis yang udah settle gitu loh. Nah, kita kan bantunya mungkin lebih banyak ke psikologisnya gitu, ke Oh, oke. ke teknikalnya. Kita programnya 1 bulan gitu. Hmm. 1 bulan itu emang digambleng emang dari Hmm. segi psikologisnya kebanyakan, karena itu sih yang paling 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 krusial dalam membuat bisnis kan, mental sebenarnya. Kalau Hmm. masalah mentalnya nggak kuat, ya biasanya akan gampang fail sih, kira-kira Hmm. gitu, Rahim. Hmm. Siap, siap Bang. Nah, kalau boleh diceritakan Bang, proses Bang Erik sampai membuat sekolah CEO ini gimana Bang? Mungkin boleh diceritakan ya mulai dari Bang Erik berbisnis sampai dengan membuat sekolah CEO ini, atau sudah pernah membuat Hmm, produk yang seperti sekolah CEO ini sebelumnya, atau bagaimana Bang? oke oke. Ya awalnya tuh dulu kan emang awal lulus kuliah ya kan, Hmm? emang sudah ada tawaran lah, ada tawaran kerja gitu, tapi belum pernah bisnis kan. Wah, Hmm? kayaknya boleh nih dicoba bisnis gitu kan. Mau cobain gitu kan. Awalnya tuh mungkin kalau misal fail mau balik lagi ke kerjaan gitu kan.
dulu waktu kuliah pernah jadi wartawan juga. Iya Nah, bang. saat udah mulai bisnis gitu kan, wah ternyata lumayan challenging kan, lumayan menantang gitu, lumayan seru gitu. Nah, makanya mulai bisnis awal itu satu angkatan gitu kan, Hmm. kita bikin konveksi, jasa sablon buat mahasiswa gitu kan, beli mesin sendiri, bla bla bla, sampai 3 tahun kelar. Saya gara-gara baca buku biografinya Elon Musk waktu itu ya kan, Di wah tahun berapa itu bang? jadi Bang Erik baca biografi Elon Musk. 2015 kalau nggak salah. Oh, Orang Elon Musk baru belum viral tahu itu Elon Musk waktu 2012 ya, itu, Bang ya? ya kan? Iya, belum terlalu seperti sekarang ya, Bang ya? Belum, Hmm. belum kayak sekarang kan. Orang Hmm. kan pas udah mulai review-review mobil Tesla baru orang ngeh kan Elon Musk. Saya Hmm. dulu baca 2015 apa ya terinspirasi karena saya orangnya lumayan risk taker kan. Jadi kayak Hmm. kalau mau ngerjain tuh all out, Hmm. nggak mikirin yang lain gitu. Emang antara all out atau emang otaknya gesrek gitu kan. Jadi otak kanannya terlalu dominan gitu. Dihantam aja gitu kan, nggak Ah. mikirin apa gitu. Makanya dulu pernah dikejar-kejar debt collector kan, karena mikirnya nggak panjang gitu kan. Nah, terus 2015 baca itu kayak konveksi kayak karena di ebook itu dijelaskan Hmm. kalau mau hidup yang fulfill gitu kan, kamu harus jadi pebisnis yang problem solving gitu. Apa sih mau Hmm. solve problem apa gitu. Bukan sekedar kebetulan konveksi kayak nggak ada yang mau di solve gitu kan. Nah, Hmm. jadi keluar waktu itu lagi jaya-jayanya tuh lagi naik-naiknya udah buka cabang 2 gitu kan. Saya keluar Hmm. waktu itu. Wah, ya udahlah gitu kan namanya juga idealisme kan. Hmm. Habis itu bikin startup namanya Fondonasi. Jadi kita bikin apa semacam project semi entrepreneurship. Jadi Hmm. kita ngumpulin buku-buku bekas. Nanti buku bekasnya itu dijual. Nanti kita ambil profitnya setengah dari buku itu dan sisanya disumbangin lagi ke bikin panti asuhan bikin perpustakaan, donasi gitu-gitu. Nah, terus 2017 ketemu teman di seminar kita bahas-bahas tentang startup gitu kan. Nah, kebetulan saya juga habis baca buku tentang inkubator gitu. Jadi Hmm. 2017 baru mulai bikin inkubator Hmm. namanya Visio Incubator sampai 2019. 2019 pisah karena udah berbeda visi kan. Hmm. Jadi 2019 baru saya start yang sekolah CEO ini. Nah, Hmm. gitu runtutannya gitu loh. Jadi Hmm. emang dari awal setelah baca buku Elon Musk itu Hmm. emang passion saya tuh developing innovative founder gitu loh. Saya Ah, udah ya. mulai ngerjain di Fondonasi, di Visio Incubator dan sekolah CEO. Jadi kalau kasarnya tuh saya mau bikin banyak orang yang bikin startup tapi yang problem solving gitu loh. Hmm. Nah, gitu. Kalau yang emang DNA sama passionnya di situ kita arahkan. Makanya di sekolah CEO ini gratis kan, nggak bayar gitu. Jadi orang-orang yang punya passion di bidang apapun yang dia pengen solve, oke, kita tampung. Gitu sih kira-kira Rahim Ah, oke, Bang. ininya Nah, runtutan atau kronologisnya gitu. hmm. Nah, kalau untuk sekolah CEO sendiri kan ya ini batch kedua atau batch pertama, Bang? Ini udah batch kedua. Ah, nah mungkin boleh dijelaskan Iya. sedikit nggak, Bang? Maksudnya termasuk dengan yang divisi inkubator gitu, Bang. Eh, Hmm. Bisnis atau inovatif founder seperti apa saja yang sudah Bang Erik kembangkan gitu, Bang? Ya sederhananya portofolio Bang Erik di Visio Hmm. Inkubator dan di Oh, sekolah CEO gitu, Bang. Kalau di Visio Incubator, kita waktu itu udah nge-assist sekitar 27 startup. Hmm? Jadi ada 27 startup itu kalau dihitung-hitung valuasinya ada sampai 30 miliaran lah. Oh, Kalau di total seluruhnya itu, valuasinya Bang? ya. Ya, Kalau valuasinya. tidak salah termasuk Jadi dengan kita tuh Tani Joy juga masuk ya, Bang? Tani Hub apa Tani Joy? iya, Tani Joy juga. Ah, Tani Joy ya. ah, Waktu itu Tani Joy masih seed investment gitu. ah. Kalau sekarang kan udah post seed dia, mau Hmm. series A dia. Dulu kan Oh, bikinnya 2018 tuh. iya. 18. Ya lumayan saya juga lupa nih Tani Joy. Untuk Raya ingetin kan. Nggak Jadi soalnya udah 27 waktu itu. oh, iya, iya. Nah, ini Ada hmm, Tani Joy, ada Aturin,
pokoknya sekarang udah lumayan settle lah. Ya kalau istilahnya startup kan 2 tahun 3 tahun biasanya dari 10 9 satu startup biasanya yang mesti sustain gitu, berlanjut Ah, gitu. iya ya. Oh, makanya kenapa misalkan kayak Angel Investor itu dia masang investasi di banyak startup begitu ya, Bang ya? Iya, Nggak, maksudnya nggak. 10 dia invest, uh, yang jadi nanti satu. Tapi uh, yang satu ini nanti bisa nge-cover yang yang 9 tadi gitu. oh iya iya. Iya. Nah, Bang, ini tadi kan ada sekitar 27 ya, Bang ya. Nah, eh, 27 ya startup begitu kan, dan di sekolah CEO juga ada beberapa startup juga gitu kan, Bang. Ini kalau misalkan eh, apa ya, nasihat, ya kalau nasihat terlalu berat kayaknya, Bang. Jadi semacam apa, kunci bagi startup itu untuk dapat apa ya, naik kelas apa, Bang? Yang Abang dapatkan dari apa, dari Visio Inkubator dan dari sekolah CEO itu, Bang? Kalau kunci dia naik kelas, sebenarnya dia harus punya visi yang kuat. Karena startup itu ibarat anak sih. Jadi sekarang si orang tua atau foundernya itu ingin membuat sukses startupnya dong, sama kayak orang tua mau bikin sukses anaknya gitu. Jadi kalau misalnya dia bikin bisnis pure cuma buat uang gitu kan, jadi sama aja kayak orang tua membesarkan anak untuk anaknya buat cari uang. Jadi nggak dari hati gitu. Tapi kalau misalnya seorang founder atau owner startup itu emang mengerjakannya dari hati, emang passionnya dia, emang ya ingin mewujudkan visinya tadi gitu, makanya dia naik kelas. Mungkin secara filosofis ya, tapi secara filosofis tadi inilah yang nanti akan connecting the dot tadi, connecting buat networking sendiri, connecting buat kerja agak lebih lama gitu, connecting nanti dia untuk mencoba opportunity baru gitu loh. Jadi dia kerja bukan karena by SOP, karena kalau kerja by SOP ya 100% gitu loh. Tapi kalau di startup kan kerja emang harus ekstra lebih banyak karena sangat fragile kan, startup ini fragile gitu. Iya. Kita nggak tahu nih, misalnya Ryan bikin startup 1 tahun gitu kan, pokoknya udah berdarah-darah. Tiba-tiba ada satu perusahaan besar bikin anak perusahaan dengan bisnis model yang sama dibikin oleh Ryan. Dan duitnya banyak. Kan? Ya, sekarang kalau kayak gitu kan artinya the game is not fair anymore gitu. Iya. Rahim yang kerja 1 tahun, sedangkan startup ini disuntik dana, dia udah bisa escalate 2 kali lipat dengan dana itu. Padahal dia baru 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, makanya di startup itu emang foundernya atau pendirinya itu emang harus apa ya, above average lah buat kerja mewujudkan visinya. Makanya di investor itu mereka biasanya investor itu invest ke founder ya, bukan ke startup sebenarnya, Ray. Jadi walaupun foundernya bisnisnya belum sustain, tapi dia investor sangat impress dengan foundernya tadi gitu kan, nah dia akan invest gitu. Karena apa ya, mesin dari startup itu adalah founder gitu loh. Nah, gitu. Makanya teman-teman yang apa ya, mau bikin startup yang udah running sustain, mungkin setiap hari coba buat mind mapping visinya kemana gitu. Dan setelah di mapping, nggak hanya di ini ya, di bisnis ya, tapi di karir juga gitu. Apapun yang kita pengen, di mind mapping what is the end goal gitu kan. Nah, setelah itu baru kita harus miliki visi yang kuat gitu. Karena kalau udah visinya kuat, diingat terus, ya nanti ya insya Allah ya pasti akan terbayarkan gitu sih kira-kira. Menarik, Bang. Ya, kunci utamanya tadi ya visi itu ya, Bang ya. Visi itu. Dan tadi yang menarik sebenarnya, Bang, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ya mungkin ya startup founder itu berpikir yang sebenarnya dilakukan itu adalah memperbagus produknya sendiri gitu ya, Pak ya. Tetapi tadi
Bang Erik menyampaikan bahwa ternyata investor itu nggak berinvestasi untuk si startup-nya, tapi untuk si foundernya, begitu ya, Bang? Nah, Yes. artinya eh, hal yang paling baik dilakukan oleh seorang startup founder itu adalah ya tidak hanya memperbaiki produknya sendiri, tapi juga memperbagus dirinya sendiri juga, begitu ya, Bang? Hmm. Iya, benar-benar. Ya karena foundernya ini adalah mesin uangnya sebenarnya Hmm. gitu loh. Jadi dialah yang akan create apapun sistem, dia akan create habit, dia akan create culture di perusahaan, dia akan nurture employee-nya, dia akan bangun apapun lah infrastruktur baik itu yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu loh. Makanya Hmm. kalau Rahim tahu startup namanya WeWork yang co-working space itu Iya, sudah WeWork ya, Bang. billion itu udah ratusan triliun. Hmm. Iya, nah itu kan ternyata foundernya jelek ternyata dia emang Oh. foundernya di awal itu fake lah, maksudnya dia pencitraan gitu dan akhirnya Hmm. sekarang WeWork itu valuasinya udah turun-turunan, maksudnya bisa dibilang sih salah satu kesalahan banyak investor invest di sana gitu loh. Jadi karena foundernya udah jelek dari awal gitu. Iya, iya. Mungkin itu case-nya case gede ya, tapi kalau kita lihat aja nih case yang kecil-kecil aja gitu loh. Kalau misalnya kita punya toko nih, punya toko kelontong, ya kan, kompetitor ada di kiri gitu, ya bisa dilihat toko kelontong mana yang paling maju, yang lihat aja foundernya kerjanya 2 kali lipat nggak, foundernya ini nggak bergerilya nggak buat marketing, foundernya merawat karyawannya dengan kekeluargaan apa enggak gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau investor dia akan invest ke founder dulu gitu nih. Kalau foundernya ada oke, baru dia ngelihat produknya. Nah, bukan sebaliknya, produknya oke, foundernya jelek, nggak akan diinvest gitu. Menarik, Bang. Nah, ini muncul satu pertanyaan ya, Bang. Tapi mungkin Rem nggak tahu nih, Bang. Udah kejawab apa belum? Cuma mau memastikan aja, Bang. Investor itu lebih pilih bisnis model atau siapa orangnya, Bang? Nah, sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak ayam sama telur ya, mana yang duluan gitu. Tapi kalau misalnya ini marketnya masih ini ya, masih rare lah, ya kan, masih samudra biru lah. Pasti dia akan invest ke founder dulu gitu loh. Karena kalau misalnya dia invest ke founder daripada bisnis model gitu kan. Karena bisnis model ini kalau misalnya karena startup itu kan sebenarnya yang disebut dengan startup atau bisnis inovasi itu dia belum punya bisnis model sebenarnya. Ibarat Iya, kata iya. mau bikin Gojek 2010 nggak ada investor konvensional nggak akan mau invest. Apaan nih? Nggak mungkin ini. Atau kita invest di Tokopedia 2008 nggak akan ada. Kita kan beli baju harus sentuh barang ya, harus sentuh sepatunya gitu kan. Nah, itu bisnis kebanyakan startup itu kan bisnis modelnya belum ada, makanya Iya. investnya ke founder. Jadi kalau foundernya udah nyerah duluan, ya sayang uangnya kan, sayang waktu gitu loh. Tapi kalau udah bisnis modelnya udah ada, pasti akan dipertimbangkan dua-duanya. Gitu. Nah, gitu. Menarik, Bang. Iya, baru sadar juga Orang sih. banyak salah kaprah. Iya. Dia mikir, oh produk bagus, ya kan, infrastruktur bagus, tapi co-foundernya itu ya ibaratnya itu jerks lah ya, maksudnya nggak baik lah gitu kan, nakal, badung gitu kan, nggak disiplin, nggak berikan contoh sebagai leader. Wah, itu investor mereka punya tim assessment sendiri gitu. Mereka punya tim due diligence sendiri. Ya bayangin aja Rahim. Yeah. Rahim mau invest 1 miliar nih, masa nggak mau melakukan riset sama inilah di bagian risetnya nggak mau ngeluarin 50 juta pasti mau akan mengeluarkan daripada rugi 1 miliar kan ternyata wrong in the investing in the wrong person itu kan ya nggak lucu aja gitu. Iya. Nah, gitu. Ya, wah, menarik, Bang. Ya, sederhana ya, bisnis model
ya kayak Gojek pas awal baru berdiri dengan yang sekarang mungkin sudah berbeda ya Bang. Sudah berevolusi ya Bang ya berarti ya. Udah, iya dulu kan nggak ada bisnis Hmm. modelnya kan. Kalau Hmm. sekarang udah jadi apa ya? Udah jadi kiblat inilah. Ini saya kan di kota Sungai Penuh nih sekarang nih. Ya. Kan nggak ada Hmm. Gojek nih. Ya. Tapi ada nama aplikasinya Anlado gitu loh. Anlado itu kayak GoSend gitu loh. Oke. Oh. Iya, tapi kalau Gojek Hmm. ngantar orang belum bisa karena masih Oh. berantem sama ojek pangkalan kan. Nah, Oh tapi iya kalau iya iya. ngirim-ngirim barang bisa di sini. Udah jadi kiblat lah Iya gitu. iya iya. Nah, Bang, Hmm. jadi dari tadi muncul satu pertanyaan, Bang. Jadi kan ibaratkan founder ini sudah apa ya, Mas? Sudah founder ini ya saat membuat startupnya itu ya ya pada awal membuat startup ya pasti bisnis modalnya pun jika masih ada bisnis modalnya pasti belum apa ya belum stabil lah begitu ya Bang ya. Nah tapi eh, Hmm. balik lagi nih Bang. Jadi investor itu yang paling utama kalau mau berinvestasi maksudnya ya Pak, secara spesifik jika melihat apakah itu bisnis modalnya, apakah foundernya secara spesifik apa yang dilihat Hmm. gitu Bang. Misalnya wah gue mau investasi ke Kalau sini yang nih paling gitu. hmm. Hmm. Yang paling dia lihat ya kita harus aware ya. Hmm, Investor ini baik angel investor atau venture capital, hmm, ya kan sebenarnya mau menggandakan uangnya, menduplikasikan uangnya gitu. uh, So it's back to commercial thing lah. hmm, Nah, investor mau duitnya 1x balik 4x minimal, 10x yep, gitu. hmm, Nah, jadi yang dia lihat pertama dulu itu adalah market capitalization-nya. Jadi di hmm, industri itu orang spending uang berapa gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya Rahim misalnya hmm, bikin startup yang bergerak di bidang misalnya kayak ulang tahun anak gitu ya. hmm, Nah, setahun tuh orang tua ngeluarin uang berapa untuk event ulang tahun anak gitu. Misalnya ternyata cuma cuma 200 miliar gitu kan. hmm, Wah, kecil nih katanya kan. Tapi kalau misalnya Rahim tahun 2009 misalnya mau bikin kayak semacam Tokopedia gitu. Berapa orang yang belanja via ini via offline berapa? Orang belanja via Kaskus berapa dulu gitu kan dihitung tuh. hmm, Oh, ternyata dapat angkanya 20 triliun. Nah, investor pasti akan keluar tuh tanduknya. Wah, banyak nih duit di sini kan. hmm, Nah, baru dia menganggap apakah bisnis ini scalable apa enggak, bisa digedein lagi apa enggak gitu. hmm, Nah, itu yang pertama, yang paling utama. Artinya uangnya harus balik, cuannya harus balik. iya, Jadi kalau mau ketemu investor, kita harus nunjukin ini marketnya gede, industrinya gede gitu. hmm, Kalau misalnya bilang, wah kita mau invest di sini, kita mau bikin startup ini misalnya, pasti dia akan tanya, ini market cap-nya gimana? Maksudnya berapa orang yang spending uang ini setahun gitu. Tapi kalau udah bilang angkanya cukup gede, nah dia baru mulai interest tuh. hmm, Nah, habis itu baru bisnis modelnya gimana gitu kan. Nah, baru dia akan assess foundernya gitu. Bisnis model oke, market cap oke. hmm, Tapi oke nih, tapi foundernya jelek, ya dia akan hold dulu gitu. Mungkin ah, dia akan cari kesempatan di startup yang lain atau di bisnis yang lain yang foundernya lebih oke gitu. Karena kan hmm, ibaratnya uang investor ini hmm, akan dipegang oleh founder ini. Kalau misalnya foundernya foya-foya kan, ya nggak lucu juga kan. Gitu. iya iya. Nah, gitu. Ah, Itu jadi sih. jadi Kembali lagi. hmm, jadi sama seperti yang Bang Erik sampaikan tadi, ya sebenarnya antara bisnis model dengan founder itu ya ibaratkan duluan mana telur sama ayam ya, Bang ya. Jadi Mm-mm. keduanya saling berkesinambungan gitu ya, Bang ya. Mm-mm. Nah, ini apa bagus banget memang apa insight-nya terutama untuk teman-teman yang mau mencari investor untuk usahanya gitu ya, Bang. Nah, Mm. terus pertanyaan selanjutnya, Bang. Penting nggak kita mencari investor untuk bisnis kita? Karena ada beberapa ya wirausahawan yang saya temukan itu mereka tidak mau mencari investor gitu bang, tidak mau. Mm. Kan sedang meeting.
Oh, Gimana Rem? Gimana? nah jadi eh, ada semacam Oh, investor tadi ya. ya, jadi Apakah harus ada investor apa enggak gitu ya? ya benar Bang. Jadi kan Ah, stigmanya gitu ya, Mbak ya. Kalau misalkan ya eh, ya. kita cari investor, artinya kan kepemilikan usahanya jadi ya jadi artinya kan jadi Iya. dibagi-bagi gitu ya, Mas. Yang Kepemilikannya harusnya jadi banyak. ya Ah, harusnya Rahim yang iya 100% benar-benar. misalkan, ini sudah dibagi 50% Iya, 50% dengan Bang Erik misalkan turun gitu gitu kan. ya. Nah, bahkan Iya, iya. mungkin mohon divalidasi Bang, benar atau enggak. Bahkan ini mungkin kejadian seperti yang di Iya. Bukalapak Bang. Yang Hmm. foundernya saja Iya, sekarang iya. itu tidak bukan eksekutif lagi di Bukalapak. Udah di-kick semua. Nah, Iya. gimana Bang? Nah, kalau misalnya bisnisnya itu mungkin kompetitornya banyak ya, itu Hmm. emang harus butuh investor. Karena kalau nggak butuh cash Hmm. flow yang kenceng gitu kan, bisa-bisa 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan udah tutup, udah close gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa generate revenue cepet, Hmm. nah itu lebih bagus. Kalau ditanya lebih bagus pakai investor apa enggak, ya lebih bagus sih nggak pakai investor dong. Yep. Hmm. Dari profit sendiri dong, Hmm. dari revenue sendiri dong. Tahu kitabisa.com nggak? Yep. Nah Hmm. itu kan dia nggak pernah dapat investor. Paling dari Pak Renal Kasali, nggak tahu dia ngasih Hmm. berapa gitu kan. Hmm. Tapi dia cepet generate income gitu. Jadi dia nggak butuh investor gitu. Mungkin bisa dibilang seluruh co-foundernya, ownernya punya Hmm. lebih 30% lah saham masing-masing gitu ya. Hmm. Jadi maksudnya masih utuh gitu. Nah kembali lagi, kalau misalnya kompetitor belum ada nih, belum ada persaingan, Hmm. ya fokusin nyari revenue stream aja, nyari uang secepat mungkin, sebanyak Iya, mungkin iya. gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ideal nih, wah nggak usah Hmm. pakai investor. Tiba-tiba kompetitor masuk nih, Hmm. wah ya agak di open minded juga sih, karena bisa jadi dia yang approach investor duluan gitu loh. Kalau udah dia approach investor duluan, otomatis ya leverage kita untuk maju, leverage kita untuk lebih cepat kesalip sama dia karena dia punya modal gitu loh. Iya, benar Bang. Nah, gitu. Hmm. Dia langsung hiring 100 karyawan gitu kan. Iya. 100 sales marketing. Kita sales marketingnya 3 orang gitu. Heeh. Ya itu ibarat apa ya, David dan Goliath jadinya. Hmm. Jadi Hmm. tidak equal lagi. It's not a fair lagi gitu. Hmm. Jadi itu sih, Ray. Iya Bang. Hmm. Soalnya dulu kan apa ya, nggak tahu Bang, viral juga apa enggak ya. Dulu kan eh, ada tuh ya bisnis ayam kampung sama bisnis ayam pedaging ya Bang ya. Kalau ayam Hmm. kampung tubuhnya kurus, badannya kecil, tapi ketahanan hidupnya tinggi. Cuma kalau Hmm. ayam broiler itu kan ya gemuk, tapi ketahanan hidupnya rendah. Indah, ya benar benar benar. Mending mana Ya Bang? mirip-mirip. Nah itu lagi back to case per case sih gitu. Ah, iya, iya. Hmm. Jadi Hmm. memang nggak ada apa ya Bang, nggak ada semacam pattern khusus gitu ya Bang. Gak ada Maksudnya textbooknya, nggak ada nggak ada, itu mungkin seninya Bang ya. nggak ada textbooknya. Nah itu seninya Rahim. Ah, iya. Jadi apa ya, yang di otak kita mikirnya A, ternyata pas dipraktekin di lapangan jadinya B gitu loh. Hmm. Jadi emang istilahnya itu kalibrasi gitu loh. Hmm. Kita harus bisa menimbang gitu loh. Ya kalibrasi lah, apa sih kalau diterjemahkan, mengukur-ngukur gitu loh. Hmm. Melihat riak-riak ombak gitu loh. Iya Bang. Hmm. Menarik, menarik. Nah, ini mungkin lain kali bisa nih Bang kita bahas terkait dengan ya jatuh bangun, tips trik dan yang lain mengenai bagaimana cara membangun startup yang baik gitu ya Bang. Mungkin bisa berdasarkan case per case gitu ya Bang. Nah, mungkin ini karena durasi juga Bang. Pertanyaan terakhir, kedepannya sekolah CEO ini dari Bang Erik ekspektasinya mau seperti apa gitu Bang? Kalau ekspektasi saya mungkin kita bicara data kali ya. Kita target untuk tahun ini coba untuk bikin 2 batch. Satu batch 10 sampai 20 founder. Jadi total ada 40 founder gitu loh.
Nah, untuk di sekarang ini mungkin kita milestone-nya cuma tahun ini per tahun itu sekitar 40 gitu. Tapi kalau untuk long term, kita emang pengen punya semacam partnership khusus dengan beberapa ya inilah lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang emang CSR-nya emang bantu entrepreneurship gitu loh. Nah, itu kita mau enhance lebih cepat. Tapi kalau secara ininya, secara makronya kita ini sih mau bikin ekosistem inovatif founder tadi itu lebih banyak aja di Indonesia gitu. Nggak hanya harus di perusahaan, nggak harus di kota-kota besar, juga bisa di lingkungan pemerintahan gitu loh. Kan namanya entrepreneurship itu bisa jadi dia emang kerja di sebuah perusahaan tapi dia punya bakat untuk problem solving problem-problem di industrinya gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau ke depannya mungkin kita realistis dulu aja sih, Rahim, gitu kan, kayak 40 founder kita bantu, terus coba partnership ke beberapa yayasan, lembaga atau program-program CSR dari pemerintah. Itu sih untuk sekarang gitu. Jadi doain aja Rahim sama Dendi semoga kita on the good track ya kan, bisa inilah bantu ya walaupun sedikit untuk iklim keberusahaan Indonesia. Gitu sih kira-kira. Iya, Bang. Ini setelah Bang Erik menyampaikan tadi, wah kayaknya menarik juga, Bang, ya. Karena CSR perusahaannya gede-gede sih, Bang. Iya. Nah, Bang, ini maaf nih, Bang. Tadi bukan pertanyaan terakhir, ini baru ingat ada satu pertanyaan. Jadi sebelumnya kita kan sudah pernah menginterview ya salah seorang pebisnis yang sukses lah gitu, Bang. Jadi ada salah satu kata-kata yang menarik gitu, Bang. Mungkin ini terkait dengan paradigma ya, Bang. Paradigma startup yang sekarang. Dimana kalau sebenarnya startup itu kan sama kayak apa ya, Bang? Bisnis yang baru mulai kan sederhananya kayak gitu, ya. Mungkin di zaman dahulu mungkin di 90-an, 70 80-an masih konvensional gitu ya, Bang. Maksudnya ya mereka bikin produk sendiri, jual sendiri gitu kan sampai memang jadi perlahan-lahan gitu kan. Dulu mungkin belum ada yang namanya investor atau yang lain-lain gitu kan, Bang. Nah, cuma kan sekarang ini berkembang kayak sederhananya aset mereka nggak punya, produk bahkan mereka juga nggak punya gitu kan. Tapi secara valuasi mereka ada gitu kan, Bang. Sementara valuasi ini kan nggak bisa apa ya, Bang ya? Ini kalau salah mohon dibenarkan, Bang. Bisa dijual. Benar, Bang. Valuasi ini nggak bisa dijual gitu kan. Contoh sederhana di tempat perusahaan sekarang Rem itu mau jual saham, tapi bingung kita mau jual apanya karena asetnya di sini adalah jasa, Bang. Asetnya ya karyawannya gitu. Ya, kita nggak punya aset aktiva tetap itu kita nggak punya gitu. Kita punyanya ya skill yang nggak bisa diuangkan gitu, Bang. Nah, sementara kan kalau kayak startup sekarang itu mereka nggak punya produk, nggak punya aset, bahkan nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi secara valuasi mereka tinggi. Nah, itu gitu ya. Mungkin pebisnis di masa lalu melihat ini jualan apaan sih gitu kan. Duitnya nggak jelas, ininya nggak jelas gitu. Gimana Bang Erik memandang itu, Bang? Nah, itu makanya di startup atau bisnis modern sekarang ya, itu emang ada namanya intangible asset gitu. Aset yang tidak bisa dinilai, tapi dia itu dikonversikan menjadi aset gitu. Misalnya contoh nyata aja deh, Airbnb. Nggak punya hotel, nggak punya penginapan, nggak punya pemondokan. Iya kan? Tapi dia punya aset yang tidak ternilai, yaitu adalah customer base. Dan dia punya customer loyalty. Dia punya customer infrastructure gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya jadi aset yang tidak bisa dihitung. Maksudnya menghitungnya itu tidak bisa, lebih ke seni sih sebenarnya gitu loh. Nah, itu yang menjadi aset sebenarnya. Kalau misalnya accounting kalau misalnya akuntan yang ortodoks gitu ya, ya dia akan melihat Airbnb valuasinya ya laptop, PC gitu kan, sewa kantor gitu-gitu kan, udah. Dan problem seperti ini yang kita sebagai anak muda ya, yang udah mulai
running bisnis atau running apapun lah di perusahaan, melihat valuasi seperti itu. Jadi kalau mungkin di case-nya di perusahaan Rahim mungkin customer base-nya siapa aja gitu, pasti udah punya SOP sendiri gitu. Dan untuk relate dengan klien-klien itu kan butuh modal sebenarnya, butuh modal waktu, tenaga, uang. Yeah. Nah itu sebenarnya experience misalnya perusahaan Rahim masih di Bukaka apa udah pindah? Udah pindah Bang. Udah pindah kan. Nah berarti kalau misalnya perusahaan Rahim itu udah running berapa tahun, ya tinggal dihitung aja valuasi dari orang salesnya kerja berapa orang, digaji berapa gitu. Nah itu cost of labor-nya udah berapa gitu. Iya. Jadi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh sebenarnya yang jadi andalannya cuma customer base aja, customer loyalty aja, customer experience aja. Ya emang aneh sih kalau orang konvensional seperti Rahim bilang tadi. Tapi itu ya yang terjadi sekarang, justru malahan kita udah melihat sekarang namanya cloud kitchen kan. Kalau misalnya pesan di GoFood, Ghost Kitchen ya Bang? udah nggak punya restoran lagi. Iya benar. Udah di dapur aja. Namanya cloud kitchen kan. Iya. Ya, valuasinya di komplek juga kayak gitu tuh Bang. Nah di komplek juga gitu komplek kan. Perumahan. Jadi istilahnya sekarang Rahim, saya mau beli nih. Kan Rahim restorannya di GoFood udah banyak nih, 200.000 pesanan sehari. Saya mau beli perusahaannya. Yang dijual apa coba? Iya. Kompor Rinnai. Panci, Kuali. Iya. Nah, yang dijual ada brandnya tadi, brand nama perusahaan, customer base-nya, customer experience, rating-ratingnya. Gitu sih. Iya Bang. Siap Bang. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Bang, cuma mungkin nanti di sesi selanjutnya lah Bang. Durasi ya. Durasi Bang. Siap. Terima kasih Bang Erik. Ini banyak sekali bercerita mengenai ya secara khusus bagaimana cara membangun startup, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara menggait investor, dan apakah penting apakah kita penting untuk membutuhkan investor saat ini atau belum begitu. Dan ya terima kasih banyak Bang Erik atas diskusi yang bermanfaat sekali pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para penonton setia Initiative Talk dari Tutur Inisiatif. Terima kasih banyak. Selamat malam karena di sini sedang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.